Angin ngeprank. Ternyata kalau mau buat layangan bagus itu tidak hanya diperlukan skill yang jago saja, tapi peralatan juga menjadi faktor utama. Maka dari itu, video kali ini saya akan mereview alat-alat apa saja yang sering saya gunakan untuk membuat layang-layang setelah yang satu ini. Tapi percuma saja kalau alat-alatnya bagus bos, tapi nggak bisa bikin layangan. Jadi sama saja antara skill bikin layangan yang jago dan alat-alat yang mendukung, itu keduanya penting bos. Maka dari itu saya punya beberapa peralatan yang paling sering saya gunakan untuk membuat layang-layang. Oh ya, di belakang ini kan ada celepuk kebat kan. Bagi kamu yang belum nonton, mungkin klik saja di video sebelumnya, mungkin ada di bawah video ini ya. Di situ ada tutorialnya, kamu bisa klik saja di sana dan juga dijual nih di belakang saya dijual. Seharga 20.000. Oke, datang saja ke rumah. Mantap. Mungkin pertama-tama saya mulai dari tempat kerja saja dulu ya. Jadi untuk kamu yang sudah menonton video-video saya sudah lama gitu, pasti nggak asing dengan tempat ini ya. Jadi tempat ini adalah tempat yang sering biasanya saya gunakan untuk bikin layang-layang. Mulai dari meraut, mulai dari rekaman gitu ya kan. Sebagian besar di sini, kecuali kalau nukub dan ngerakit itu di dalam rumah ya. Jadi kalau nukub di sini nggak bisa bos. Di samping anginnya kenceng, tempatnya juga kotor gitu kan. Kalau untuk bambu sekarang di tahun 2022 ini saya lebih dominan membuat layangan pakai bambu petung, karena memang beberapa layangan saya ingin jual juga. Jadi pakai petung itu sudah umum sekali bos. Tapi nggak harus petung ya, tentunya bambu yang tua juga bagus, entah bambu tali, bambu apapun itu bagus bos ya. Yang penting kamu bisa buat layangan yang menarik. Ini dia kotak yang saya gunakan, yang di dalamnya ini berisi beberapa perkakas bos, khusus untuk saya membuat layang-layang. Jadi saya beli kotaknya ini seharga 45.000 di toko online ya, di Shopee. Kamu bisa beli saja di sana, ketikkan kotak perkakas. Itu ada banyak bos, ada yang lebih besar, ada yang sedang-sedang, bahkan ada yang kecil. Sesuaikan dengan kebutuhanmu. Oke, sekarang kita akan buka saja. Dan sebelumnya mohon maaf ya, ini di samping kalian ini ada tanah, batu ya, seperti itulah. Saya itu apa adanya bos. Nih saya buka ya. Widih, mantap nih ya. Nih kamu bisa lihat nih. Sekarang saya akan review ini satu-satu ya. Harganya berapa gitu ya kan. Tuh, mantap. Untuk yang pertama saya punya yang namanya lap bos. Jadi kalau saya bikin layangan, lap itu penting juga, karena saya nggak bisa ngeraut pakai tangan seperti itu. Seret nggak bisa. Jadi saya perlu bantuan yang namanya lap ya. Ini sebenarnya saya minta di rumah ya, di dapur ada banyak bos. Tapi sekarang ini sudah berlubang karena saking setiap harinya saya gunakan nih. Saya bikin layangan itu hampir setiap hari. Jadi perlu lap itu juga penting bos. Mulai dari sini nih saya punya yang namanya kabel nih. Kabel ini fungsinya untuk membuat layangan dengan dinamo. Jadi harga waktu itu kabelnya itu berapa ya? Pokoknya saya lupa itu teman-teman ya. Nggak mahal sih. Per meternya kalau nggak salah 500 rupiah atau 1000 rupiah. Saya nggak tahu. Jadi saya belinya itu agak sedikit banyak karena ingin saya gunakan di musim depan. Mungkin di gapangannya saya isikan lampu gitu kan, pakai kabel ini saja. Oke. Untuk selanjutnya saya punya dinamo nih bos. Nah ini dinamo kecil khusus untuk layangan. Ini dinamo DC ya teman-teman, DC 5 volt. Jadi 5 volt ini muat berapapun lampu. Jadi dinamo ini berapapun lampunya itu muat. Asalkan semakin banyak lampunya, maka angin yang dibutuhkan semakin kenceng. Karena semakin banyak lampu dan semakin banyak itu artinya memerlukan daya listrik semakin banyak pula. Maka dari itu kalau anginnya badai baru mau kenceng nih, misalkan mau pasang 10 lampu atau 15 lampu bisa saja. Tapi biasanya saya nggak pakai lampu sebanyak itu, paling cuman 5 atau 4 saja kan, karena malam-malam kan anginnya juga kecil kan. Maka dari itu nggak bisa bos gitu. Kecuali kalau kamu pakai dinamo yang voltnya besar seperti 10 volt, 15 volt gitu ya kan, mungkin bisa gitu. Karena ini 5 volt, jadi cocok untuk layangan kecil saja. Kalau layangan gede, belilah dinamo yang gede juga. Waktu itu saya beli ini harganya 2,5 bos, 2,5 nih ya.
Untuk selanjutnya ini gunting ya, kamu sudah tahu fungsinya gunting itu kan untuk motong tali, motong kertas juga. Kemudian ini ada lakban atau selotip ya, selotip ini dari kertas bos, jadi untuk buat guangan penyalin KW. Jadi ini dia selotipnya ya, mantap. Nah ini nih yang paling penting yang menurut saya harus ada ini bos, namanya meteran tentunya. Oke, biar layangannya presisi, biar layangannya pas dan akurat dan mau naik tentunya. Jadi meteran itu paling penting juga. Tapi kalau nggak punya meteran gampang, pakai yang nggak baku seperti lidi, pakai bisa, bambu bisa, tali juga bisa. Jadi opsinya bebas. Yang penting antara kanan dan kiri itu harus rata ya bos ya, nggak boleh nggak seimbang gitu ya. Setelah itu saya punya yang namanya cutter bos. Cutter ini saya fungsikan untuk memotong plastik. Jadi kalau pakai pisau sulit nanti karena pisau kan tebal gitu kan, jadi nyangkut-nyangkut dia. Kalau pakai cutter itu lebih gampang. Jadi saya beli wadahnya saja, ini yang merah saja. Ini harganya waktu itu antara 10.000 sampai 12.000. Dan untuk isinya itu harganya kalau nggak salah 7.000. Nah isinya itu ini bos, ini isinya. Nah ini dia isinya gitu ya kan, isinya ini 7.000. Di dalamnya itu isinya ada 5 mata pisau. Bentar ya. Nah ini nih, jadi isinya ada 5 mata pisau, cocok buat kamu yang bikin layangan banyak gitu ya kan, mau menukupnya itu sulit, pakai cutter saja. Oke. Nah lanjut nih ke senjata andalan saya ini namanya mutik bos, tapi saya biasa sebutnya itu pengutik. Jadi tiap daerah itu beda penyebutannya. Jadi ini saya gunakan untuk meraut layangan. Sebenarnya kalau untuk pengutik layangan atau pisau layangan itu bukanlah ini teman-teman. Jadi ada pengutiknya itu, dia itu tajam, bukan bengkok. Di sininya bukan bengkok, dia itu lebih tajam. Tapi yang penting kan saya itu ke fungsinya kan, bukan ke gengsinya gitu ya kan. Yang penting ada dan tajam, kita gas pakai. Kadang-kadang nggak pakai ini juga bisa, pakai pisau-pisau di rumah biasa pun juga bisa. Yang penting bisa dipakai dan tajam juga. Oh ya, ini harganya waktu itu yang beli bapak ya. Jadi harganya itu antara berapa ya waktu itu, 40.000. Nah jadi 40.000. Tapi kalau pengutik yang lebih khususnya untuk bambu-bambu seperti petung itu harganya bisa lebih mahal, antara 70.000, 75.000, bahkan sampai 150.000. Tapi saya beli yang murah saja karena lebih mengutamakan fungsinya daripada gengsinya. Untuk selanjutnya ada alat-alat tulis seperti pensil, spidol ya. Kamu sudah tahu fungsinya, yaitu untuk menandai ukuran-ukurannya biar nggak lupa nanti letaknya di mana gitu kan setelah diukur. Oke, lanjut di sini saya punya lem ya, lem G, lem Korea atau lem apapun itu, lem sakti pokoknya ini teman-teman ya. Saya biasanya gunakan untuk mengelem rangka-rangka yang sudah diikat, karena beberapa kali kan saya berpikir kurang yakin kalau itu betul-betul kuat, maka dari itu saya gunakan lem. Dan ini juga lemnya nih, lem kastol juga biasanya saya pakai ini untuk buat guangan atau sendaren. Nih setelah itu saya punya yang namanya Mika nih, Mika drum band untuk guangan atau sendaren. Ini lebarnya 2,5 cm, kemudian ketebalannya 0,15 mili kalau nggak salah sih teman-teman ya. Waktu itu ini saya gunakan untuk layangan bebeannya, karena untuk pita kampil saya nggak nemu kampil bos gitu, makanya pakai alternatif yang ini. Suaranya mirip-mirip seperti kampil, sama saja. Oke, ini cocok juga untuk gapangan ya. Tuh kamu bisa lihat tuh, bebek saya sudah pada datang dari sungai nih. Oh ya, bagi kamu yang nonton waktu itu saya kasih makan anak bebek, saya kasih makan kalkun. Nah ini dia bebeknya bos. Bebeknya ini sudah pada gede ya. Kalau bebek itu lebih cepat pertumbuhannya daripada ayam gitu ya. Mantap. Tapi ini nggak dijual, nggak digoreng atau dipakai lauk gitu, nggak. Karena ya memang saya ingin pelihara untuk hiburan saja, senang-senang hati ya. Mantap. Kalau saya sih di rumah seringnya makan sayur, tempe, dan tahu gitu ya. Jarang makan daging bos. Nah jadi ini kotak perkakas 2 tingkat bos. Tuh tingkat yang atas satu untuk barang yang kecil-kecil, tingkat yang di bawah nih. Nah ini yang gede-gede semua nih. Wih mantap. Sekarang kita akan review satu persatu ya. Yang pertama ini paling mencolok, kamu sudah bisa lihat, ini namanya baygon bos. Jadi saya nukup layangan itu pakai baygon, bukan pakai lem ya. Jadi opsinya bebas, kamu maunya pakai yang mana itu terserah, yang penting plastiknya nempel di layangannya gitu ya kan. Pakai solderan juga bisa,
pakai lem juga bisa, tapi saya lebih milih alternatif yang lebih murah saja. Tapi sebenarnya kalau pakai baygon itu cukup berbahaya bos ya, apalagi saya nukub layangan itu setiap hari, hirup udara baygon itu juga setiap hari. Kadang-kadang ya oleng sih oleng gitu teman-teman ya. Dan biasanya kalau sudah pusing hirup ini, biasanya saya istirahat gitu sebentar ya. Untuk selanjutnya ini nih, kamu sudah bisa lihat kan, ini namanya pita bos, pita mika yang sering saya gunakan untuk sendaren. Jadi bagi teman-teman yang sering dengar sendaren gapangan pegon saya itu yang ngiklik ya, pokoknya yang nyaring-nyaring itu pakai pita ini bos. Jadi nggak mahal-mahal, ini per meter harganya 1000, tapi saya milihnya beli yang roll saja karena kan saya sering pakai gitu ya kan. Kalau beli eceran kayaknya harus bolak-balik gitu ya kan. Nih mantap ya. Untuk yang selanjutnya nih, kamu bisa lihat saya punya yang namanya asahan nih bos. Ini namanya asahan atau bahasa Balinya sangian ya. Sangian ini saya fungsikan untuk mengasah itu apa namanya, mengasah pisaunya tadi kan. Jadi kalau sedikit tumpul saya asah. Kalau asahan ini nggak usah pakai air, dia langsung saja diaplikasikan, digesek gesek gitu, langsung tajam dia bos ya. Dan asahan ini harganya 20.000 ya. Ini dibeliin bapak ini bos. Jadi bapak itu kan kerjanya di pasar, jadi apapun yang diinginkan itu ada di pasar semua bos gitu ya. Mantap ya. Setelah itu kamu bisa lihat ini saya punya klem ya, klem C teman-teman. Klem C ini saya fungsikan untuk waktu itu buat coba buat layangan bebean knockdown yang 3,5 meter kan itu kan. Nah jadi kalau buat selongsongnya atau apa namanya knockdownnya itu kan butuh lem juga, tapi kalau ditekan pakai tangan itu bakalan ngabisin waktu, maka dari itu pakai klem ya. Waktu itu saya beli ini di Shopee, harganya kalau nggak salah 25 atau 30.000, dapatnya 3 bos. Untuk selanjutnya ada nih baling-baling untuk dinamo teman-teman ya. Jadi saya gunakan ini pakai alternatif, pakai botolnya hand and body lotion. Jadi kalau kamu misalkan pengen bikin layangan pakai lampu dan dinamo, pakailah ini. Dan untuk lubangnya ini di tengah ini, bentar ya. Nah untuk lubangnya ini ya, saya pakai gearnya korek api bos. Kan kamu biasanya korek api, korek gas itu kan kamu biasanya nemukan sejenis gear kecil kan. Nah jadi gearnya itu ada di sini, saya pasangkan ini. Dan untungnya itu masuk teman-teman ya, pas di dinamonya. Bentar, ini mana dinamonya nih? Nah ini contohnya ya, ini kan dinamo kan. Nah dia itu pas bos gitu, pas dia, nggak geser-geser, nggak terlalu ketat dan nggak terlalu longgar juga gitu ya kan. Jadi cocok nih. Wih mantap ya. Untuk selanjutnya saya punya lampu nih bos, lampu kecil-kecil ya. Ini saya beli di Shopee juga waktu itu, tapi ini lampu sudah lama dan masih sisa juga nih. Saya kasih lihat nih ya, lampu yang paling sering saya gunakan di gapangan biasanya nih ya, bisa lihat nggak tuh ya, lampu kecil nih bos, cocok untuk dinamo atau apalah gitu ya kan, untuk pembangkit listriknya. Tapi jangan pakai listrik yang di rumah ya, pasti meledak tuh, karena lampu ini kan nggak muat dia, aliran listriknya itu kan terlalu besar kalau listrik rumah kan. Pakailah baterai atau dinamo, itu cocok ya. Untuk selanjutnya saya punya pahat bro, ini namanya pahat ya. Pahat ini saya gunakan untuk, sebenarnya sih nggak ada gunanya ini kalau saya, tapi kayaknya ini bakalan berguna di proses pembuatan payasan layangan janggan ya. Mungkin itu di waktu ke depan atau di musim layangan ini mungkin saya buat layangan janggan juga ya. Jadi pakai pahat ini, ada yang kecil, sedang dan besar juga. Mantap. Nah jadi kesimpulannya, kalau mau bikin layangan itu nggak usah yang neko-neko, sesuaikan sama kebutuhan dan isi dompetmu saja. Kalau memang nggak bisa beli pengutik ya jangan sampai nangis-nangis gitu, jangan sampai ngamuk-ngamuk minta pengutik sama bapak kalian gitu. Jadi pakai yang ada saja, yang penting bisa buat layangan dulu teman-teman. Oke ya, mungkin segitu dulu. Terima kasih karena sudah mengklik video ini, video singkat tentang perkakas yang saya gunakan untuk membuat layang-layang ya. Besar kemungkinan bisa menginspirasi dan bermanfaat. Kita bertemu lagi di episode selanjutnya.